Yang pertama, kita orang NU wajib percaya adanya Duriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib percaya. Yang kedua, ikuti. Kalau akhlaknya kayak Nabi, kelakuannya kayak Nabi, begitu tuh. Dakwahnya kayak Nabi, ikuti. Dua. Ini wasiatnya nih. Ikuti. Kalau nggak cocok sama Nabi, kalau kau berani tempeleng, begitu kata Gus. Kalau tidak berani, tinggalkan, jangan dihormati. Itu saya pegang. Ada yang mengatakan tidak ada Wali Songo, dan kita pribumi dianggap kacung-kacung oleh mereka. Ayah saya pejuang Hizbullah, karena ayah saya ada santri pertama Mbah Hashim Asy'ari. Pesantren ditinggal, anak ditinggal demi kemerdekaan. Kita yang jadi tuan rumah di negara sendiri, nah kita dianggap jongos. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Yang kedua, karena sekarang sedang guncang ganjing ya tentang masalah Wali Songo, saya ini penerus Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sultan Hasanuddin. Tolong catat ya, yang mendirikan Banten juga saya dengan Gus Dur itu. Ini panitianya, biar tahu. Mestinya kan Gubernur Banten ngasih pik ke saya gitu ya. Tanpa Presiden Gus Dur, Banten nggak bakalan jadi provinsi. Ini ketuanya. Ini ketuanya ini. Insyaallah. Mestinya kan bayar pajak mestinya. Karena kita sama-sama NU nggak usah ceramah apalagi tausiah, nggak ada, kita ngobrol aja pendalaman tentang gonjang ganjing masa kini kan gitu ya, Masya Allah. Jumlah Wali Songo kata Gus Dur ada 9. Nah Jawa Timur ini 5. Karena kata Gus Dur orang Jawa Timur itu yang pinter-pinter, yang goblok-goblok gitu kayak Jawa Timur. Makanya walinya paling banyak 5. Kalau Jawa Tengah 3. Agak pinter tapi nyeleneh. Makanya Islam kejawen kebanyakan di Jawa Tengah. Ini Sunan Derajat ingkong saya ini naik ke gunung gitu. Itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat cukup 1. Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya Kanjeng Sultan Hasanuddin. Karena orang Jawa Barat, orang Jakarta, orang Banten segeblek-geblegnya pernah dengar adzan, begitu Masya Allah. Kalau Jawa Timur betul-betul, saya kan banyak kontrakan ngaku Islam nggak pernah dengar adzan. Setelah Jakarta baru dengar adzan. Jadi kalau Jawa Barat cukup 1 dengan anaknya. Nah, ini biar tahu ya. Dah segini aja ya. Nah, saya ini cucunya Kang Said, juga cucunya. Cuman saya nggak boleh ngomong dulu, biar yang muda-muda yang berantem gitu. Yang muda kalah baru kakeknya begitu Mas. Ngapain gua ngedidik capek-capek, kita turun-turun juga begitu. Satu orang aja nggak bisa jawab. Nah semua Wali Songo punya kelebihan masing-masing. Karena kita di Jawa Barat ada wasiat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang terkenal
yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, orang Banten, orang Jakarta. Makanya Banten, Jakarta, Jawa Barat, Demak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang nyerbu dulu Portugis itu kan dari Demak, Cirebon, dan Banten. Makanya kemarin saya rapat di Betawi. Mestinya jangan ngomong Betawi mestinya. Kan waktu nyerbu Portugis dari Banten kan ngomongnya Sunda. Nah sampai di Tanjung Priok bau tai begitu. Ini orang-orang Banten nih terkenalnya Betawi padahal aslinya bau tai begitu, masya Allah. Makanya orang bukan emang benar. Ini kan Sunan Gunung Jati biar ngerti. Ini sejarahnya begitu. Bautai, Betawi. Yang bagus apa? Kalau menurut Sunan Gunung Jati, bukan Betawi, bukan. Jayakarta. Jayakarta. Kalau kakeknya Sunan Gunung Jati yaitu Siliwangi, namanya Sunda Kelapa. Kalau Belanda namanya, kalau Jepang namanya Jaya apa itu namanya? Batavia, begitu. Tapi kalau Sunan Gunung Jati, kemudian Fathahillah, Pangeran Jayakarta ngasih namanya adalah Jayakarta. Lihat aja di benderanya, lihat di bendera Jakarta, Jayakarta. Makanya nggak ada orang Jakarta jadi gubernur, orang Botai, masya Allah. Mana orang Jakarta jadi gubernur? Nggak ada. Nah, Muhammad Yunus Tamrin siapa? Nah, orang Makassar. Nggak ada, kecuali Pitung. Tuh, makanya saya ini dikawinkan dari Banten. Kenapa saya dikawinkan dari Banten? Sebab orang Jakarta tuh ilmu benernya dari Banten, ilmu brengseknya dari Banten. Makanya saya 74 masuk Jakarta, yang dukung saya jagoan. Makanya terkenal namanya Kiai Jagoan gitu, masya Allah dulu itu terkenalnya gitu. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Di rumah. Kata kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anak aja metang bunting lagi bodoh amat kata sama saya. Ya pantas saya mah mana anaknya banyak kan sarungan mulu Kiai Sadu. Makanya Kiai ini nggak ada yang kondor, nggak ada. Memang kenapa? Sirkulasi udara itu penting marah. Oh, ciri khas. Dan segini aja ya. Yang ngomongin ngapain? Ada wasiat yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, Banten, Jakarta. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Ini wasiat Gunung Jati nih. Sunan Derajat juga punya wasiat, sama punya. Kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati wasiatnya dua tuh aja. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Gitu, itu wasiat tuh kalau ngaku Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya aku titipkan masjid dan anak yatim. Kenapa masjid? Kanjeng Sunan menafsirkan. Yang pertama, masjid merupakan tempat untuk pembinaan keimanan kepada la ilaha illallah. Ini masjid. Setelah masjidnya maju oleh Wali Songo, kemudian ada pesantren. Jadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, tapi adalah pondok pesantren. Tanpa Wali Songo nggak ada pesantren. Alhamdulillah saya termasuk panglima. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan undang-undang pondok pesantren.